Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Arniri. Saya dari kelas non-reguler. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kewirausahaan dengan materi kelayakan bisnis dalam berwirausaha. Pengertian kelayakan usaha adalah usaha yang akan dijalankan diharapkan dapat memberikan penghasilan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan usaha harus memenuhi beberapa kriteria kelayakan usaha. Artinya, jika dilihat dari segi bisnis, suatu usaha sebelum dijalankan harus dinilai pantas atau tidak untuk dijalankan. Pantas artinya layak atau akan memberikan keuntungan dan manfaat yang maksimal. Suatu kegiatan dapat dikatakan layak apabila dapat memenuhi persyaratan tertentu. Untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha diperlukan perhitungan dan asumsi-asumsi sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dari segi keunggulan, perusahaan itu hanya layak untuk dijalankan. Kelayakan artinya adalah penelitian yang dilakukan secara mendalam bertujuan untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Dengan kata lain, kelayakan dapat berarti bahwa usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan non-finansial suatu sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Tujuan penilaian kelayakan usaha ada 5, yaitu yang pertama, menghindari resiko kerugian. Untuk mengatasi risiko kerugian pada masa yang akan datang, harus ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini yang ada dapat diramalkan menjadi suatu tanpa dapat diramalkan. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Apabila sudah dapat meramalkan yang akan terjadi pada masa yang akan datang, kita dapat melakukan rencana dan hal-hal yang perlu direncanakan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Pedoman yang telah tersusun secara sistematis menyebabkan usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang disusun. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Pelaksanaan usaha yang sesuai dengan rencana yang sudah disusun akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalanan usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah disusun. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Yang selanjutnya itu aspek-aspek penilaian kelayakan usaha. Yang pertama itu aspek pasar, mencakup produk yang akan dipasarkan, peluang, peminat, dan penawaran harga, segmentasi pasar sasaran, ukuran, perkembangan, dan struktur pasar serta strategi pesaing. Yang kedua, aspek teknik produksi atau operasi meliputi lokasi, gedung bangunan, mesin, dan peralatan, bahan baku dan bahan penolong tenaga kerja, metode produksi, tata letak pabrik atau tempat usaha. Yang ketiga, aspek manajemen atau pengelola meliputi organisasi, aspek pengelolaan, tenaga kerja, kepemilikan, yuridis, lingkungan, dan sebagainya. Aspek yuridis dan lingkungan perlu menjadi bahan analisis sebab perusahaan harus mendapat pengakuan dari berbagai pihak dan harus ramah lingkungan. Yang keempat, aspek finansial atau keuangan meliputi sumber daya dana dan penggunaannya, proyeksi biaya dan pendapatan, keuntungan, dan arus kas. Secara umum, prioritas aspek-aspek yang perlu dilakukan dalam studi kelayakan adalah aspek hukum. Aspek hukum dalam aspek ini yang akan dibahas adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, melalui dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Kelengkapan dokumen sangat penting karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari timbul masalah. Dokumen yang
diperlukan meliputi akte pendirian perusahaan dari notaris, bentuk badan usaha seperti PT dan yayasan, tanda daftar perusahaan, nama pokok wajib pajak. Nah, di samping dokumen di atas, perusahaan juga harus memiliki izin-izin tertentu, yaitu surat izin usaha perdagangan diperoleh melalui Departemen Perdagangan, surat izin usaha industri diperoleh melalui Departemen Perindustrian, izin domisili diperoleh melalui kelurahan setempat, izin mendirikan bangunan diperoleh melalui pemerintah daerah setempat, izin gangguan diperoleh melalui kelurahan setempat. Yang kedua itu aspek pasar dan pemasaran. Setiap usaha yang akan dijalankan harus memiliki pasar yang jelas. Dalam aspek pasar dan pemasaran, hal-hal yang perlu dijabarkan adalah ada tidaknya pasar atau konsumen, seberapa besar pasar yang ada, peta kondisi pesaing terutama untuk produk yang sejenis, perilaku konsumen, strategi yang akan dijalankan untuk memenangkan persaingan dan merebut pasar yang ada. Yang ketiga, aspek keuangan. Dalam aspek keuangan, hal-hal yang perlu digambarkan adalah jumlah investasi, biaya-biaya dan pendapatan yang akan diperoleh. Besarnya investasi berarti jumlah dana yang ditimbulkan baik untuk modal investasi, pembelian aktivitas tetap maupun modal kerja. Selain itu juga biaya-biaya yang akan diperlukan selama umur investasi dan pendapatan untuk dapat melakukan penilaian investasi. Maka sebuah perusahaan harus membuat laporan keuangan. Yang keempat, aspek teknik atau operasi. Dalam aspek teknik dan operasi, hal-hal yang perlu digambarkan adalah lokasi usaha, penentuan layout atau tata letak, teknologi yang digunakan, volume produksi, bahan baku dan bahan penolong, tenaga kerja. Yang kelima, aspek ekonomi sosial. Dalam ekonomi meliputi jumlah tenaga kerja yang tertampung dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dampak sosial yang muncul akibat adanya usaha berupa tersedianya saran dan prasarana antara lain pembangunan jalan, penerangan, sarana telepon, sarana air minum. Yang keenam, aspek dampak lingkungan. Terdapat dampak terhadap air, dampak terhadap tanah, dampak terhadap udara, dan dampak terhadap kesehatan manusia. Jadi kesimpulannya yaitu studi kelayakan usaha merupakan cara untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melalui suatu bisnis atau usaha. Dalam memulai usaha banyak yang harus diperhatikan, mulai dari lokasi barang yang akan digunakan untuk usaha, sarana atau objek yang akan menerima barang, dana yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha tersebut, sehingga perlunya studi kelayakan usaha. Di dalam melakukan usaha atau bisnis harus diperhatikan hal-hal yang penting, antara lain tujuan kelayakan usaha. Pihak yang berkepentingan seperti pemilik perusahaan, investor atau pemberi dana, masyarakat dan pemerintah, serta perlunya mengetahui aspek-aspek mengenai kelayakan usaha, yaitu aspek sumber daya manusia, produksi pemasaran, teknis, keuangan, kemanfaatan barang, kesempatan kerja, manajemen lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik, agar nantinya dalam berwirausaha berjalan lancar dan sesuai dengan target atau tujuan yang kita inginkan, sehingga menjadi wirausaha yang sukses. Itu saja presentasi mengenai kelayakan bisnis dalam kewirausahaan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.